Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Tawanto dalam serial Berdamai dengan Diri Sendiri jilid 2. Rendahkanlah hatimu tetapi janganlah rendahkan dirimu. 2 Samuel 9 ayat 8 mengatakan, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Hati yang rapuh, mudah dan rentan untuk salah mengerti, seperti Mephiboset yang salah memahami undangan dan maksud baik Daud. Dalam 2 Samuel 9 ayat 6 mengatakan, Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Mephiboset adalah keturunan Saul yang secara berulang kali berusaha membunuh Daud. Seperti Mephiboset di hadapan Daud, kita wajib memelihara kerendahan hati di hadapan Tuhan karena Kristus. Dosa kita sudah diampuni. Roma 8:1 mengatakan demikian. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Inilah yang seharusnya kita lakukan di saat sedang berada di titik yang terendah. 3 pokok renungan, ampuni kesalahanmu sebab Allah sudah mengampunimu. Ketika rasa bersalah menghantui hati, jangan biarkan rasa itu tinggal lebih lama dalam hati. Sebab sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat dan bertekad untuk meninggalkannya dan berbalik kepada Allah, maka dalam Kristus dosa kita akan diampuni Tuhan. 1 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika Tuhan berurusan dengan penyesalan dan rasa bersalah, Dia adalah Allah yang pemaaf dan mengampuni. Yesaya 1:18 mengatakan, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa bukan untuk diratapi, tetapi ditinggalkan. Pokok renungan kedua, jangan menolak diri sebab Allah tidak pernah menolakmu. Mazmur 77:7-8 mengatakan, untuk selamanya Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Iman yang sejati tidak akan pernah kehilangan pengharapannya kepada Allah. Kenyataan boleh tampak buruk dan tidak ada alasan untuk menyangkal fakta, namun keterikatan hati kepada yang Maha Tinggi harus tetap kita jaga dengan baik, sebab Allah tidak pernah menolak siapapun yang melindungi kepadanya. Mazmur 34:18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita merasa ditolak oleh Tuhan, kita dapat mengingatkan diri kita sendiri yang putus asa akan ayat-ayat ini berkali-kali. Ketika kita pikir bahwa Tuhan tidak lagi tertarik pada kita, sesungguhnya kita telah kehilangan pandangan terhadap apa yang ada dalam hati Tuhan. Dalam Kristus, pengharapan itu senantiasa tetap tersedia. Lukas 23 ayat 42 dan 43 mengatakan, lalu Ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jangan biarkan hati hanyut dalam perasaan sengsara atau pengalaman yang mengecewakan, kemudian berpikir bahwa tidak lagi berkenan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Yang penting kita tetap percaya pada Tuhan meski segala sesuatu dalam hidup kita bertentangan dengan kita. Jika kita berpikir bahwa Tuhan hanya baik kepada kita ketika segala sesuatu berjalan baik, maka akan segera muncul pemikiran bahwa Tuhan tidak lagi baik kepada kita ketika kita segala sesuatunya berjalan buruk. Mazmur 84 ayat 6 mengatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bahkan dalam situasi yang terburuk atau paling fatal sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, Mephiboset tidak mampu membayangkan akan dipanggil oleh Daud untuk dipulihkan. Demikian pula kita di hadapan Kristus, kita dipulihkan.
1 Yohanes 4:10 mengatakan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang kedua, jangan melemahkan iman kita sendiri, tetapi berpikirlah positif tentang Allah. Ayub 19:26 mengatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang terakhir, di tempat yang paling fatal dan miris sekalipun, di sana ada Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 139:7 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauh rohmu, kemana aku dapat berlari dari hadapanmu, Tuhan Yesus memberkati.